Kami dari kelompok 13 di sini akan menjelaskan langkah kerja percobaan modul 2 yang berjudul encoder, decoder, demultiplexer. Di sini pertama kita membuka aplikasi Sealink. Kemudian klik menu File, New Project. Sini nama projectnya kita namai modul 2 kelompok 13. Kemudian top level source type-nya adalah HDL. Jika sudah benar, di next. Kemudian ini project setting-nya, pastikan di sini family adalah Spartan 3E, device-nya ini, kemudian package-nya FG320, speed-nya min 4, simulatornya eSIM, kemudian prefer language-nya adalah Verilog. Kemudian di next. Sini project summary-nya, jika sudah benar kita next, kita finish. Sini kita akan membuat source baru, klik project, new source, Verilog modul, filenya kita namai encoder 4to2. Kemudian di next. Kemudian selanjutnya kita akan memasukkan source code-nya. Dan disimpan. Kemudian selanjutnya kita akan membuat source baru lagi. Di sini source type-nya kita pilih Verilog test fixture. File name-nya kita namakan encoder 4to2 test bench. Di next. Associate source-nya adalah encoder 4to2. Kemudian jika sudah benar di next. Finish. Kita beralih view menjadi simulation. Di sini kita klik. Kemudian masukkan source code-nya. Nah, jika sudah benar, kita Ctrl S untuk menyimpannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah kerja 3.4.1.2, yaitu decoder 3to8. Kita akan buat di sini source baru, kita pilih project, kemudian new source. Kemudian di sini kita pilih Verilog modul, dan kita isi file name-nya dengan dic3to8. Kemudian kita pilih next, kemudian finish. Dan kita di sini memasukkan source code-nya. Dan kita save, Ctrl S. Selanjutnya kita akan membuat new source lagi. Di sini kita pilih project, kemudian new source. Dan kita di sini pilih Verilog test fixture. Kemudian kita di sini isikan file name-nya dengan dic3to8 tb. Dan kita next. Lalu di sini kita pilih dic3to8. Kemudian kita next, finish. Selanjutnya kita akan mengubah view-nya menjadi simulation. Dan kita masukkan source code-nya di sini.
kemudian kita save, Ctrl S. Kemudian di sini kita pilih VRTL schematic. Langkah selanjutnya itu angka 3.4.1.3, yaitu di multiplexer 3/8. Yang pertama kita membuat new source, pilih project, kemudian new source, dan di sini kita pilih Verilog modul, dan kita mengisi file name-nya dengan demux 3.8. Kemudian kita pilih next, finish. Kemudian kita masukkan source code-nya. Kemudian kita save, Ctrl S. Selanjutnya kita membuat new source, project, new source. Sini kita pilih Verilog text picture. Dan kita isikan file name-nya dengan demux 3.8 TP. Dan kita next. Di sini kita pilih demux 3.8. Next, finish. Kita ubah view-nya menjadi simulation. Kemudian kita masukkan kodenya. Dan kita save, Ctrl S. Dan di sini kita pilih view RTL schematic. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dilakukan oleh teman saya, yaitu menjelaskan langkah kerja untuk mengkompilasi desain dan membuka aplikasi eSIM. Aplikasi eSIM ini digunakan untuk melihat hasil test bench, di mana test bench ini digunakan sebagai pembuktian bahwa rangkaian yang dibuat sudah benar dan hasilnya dapat dimasukkan ke dalam tabel kebenaran. Langsung saja kita ke langkah kerjanya. Yang pertama, untuk percobaan encoder 4/2. Langkah pertama yaitu membuat file encoder 4/2. Kita klik kanan menjadi set as stop module. Yes. Kemudian pindah ke view-nya dari implementation ke simulation. Kemudian kita klik simulate behavioral model. Kita pilih default WCFG. Di sini terlihat masih sederhana, belum terlihat lengkap. Kita klik zoom to full view. Nah, di sini akan terlihat seluruh variasi masukan dan juga seluruh hasil keluarannya. Untuk lebih detailnya kita bisa klik bagian ini dan juga ini. Nah, di sini WIN 3 sampai 0 ini adalah sebagai masukan dan Y out track ini sebagai keluaran, dan di sini ada zero register. Di sini terlihat zero register akan bernilai 1 jika salah satu masukan ada yang bernilai 1. Sedangkan untuk keluarannya sendiri akan bernilai 1 tergantung pada salah satunya akan bernilai 1 tergantung pada tiap masukan yang telah diberikan. Untuk melihat tiap masukannya, kita bisa geser garis kuning ini. Kita bisa lihat value-nya ini akan berubah setiap kita geser ke kanan. Setiap 10 nanosecond nanti akan berganti masukan. Nah, di sini sudah berganti masukan, yaitu 0001.
Nah, di sini nilai zero registernya juga sudah berganti 1 karena ada salah satu dari inputan atau masukan yang bernilai 1. Kemudian kita geser lagi. Nah, ketika masukan bernilai 0010 itu salah satu output akan bernilai 1, yaitu pada Y outrack yang ke 0. Kemudian kita geser lagi. Ketika inputan atau masukan 0011, keluarannya akan menjadi 01, masih sama seperti sebelumnya. Kita geser. Nah, sekarang sudah berganti. Yang keluaran yang bernilai 1 adalah Y outrack untuk yang ke 1. Seperti itu, selanjutnya digeser terus akan berubah terus. Kita bisa lihat di situ tetap berjalan atau tetap berubah setiap kita menggeser garis kuning ini. Baik, seperti itu saja untuk aplikasi eSIM pada percobaan encoder 4 kedua. Selanjutnya kita kembali ke view implementation. Kita ke percobaan decoder 3 ke 8. Kita klik kanan, kita set as top modul. Yes, kemudian kita pindah ke simulation. Kita klik decoder 3 to 8. Kita kemudian klik simulate behavioral model. Kita tunggu. Kita pindah ke default WCFG. Seperti tadi, kita juga zoom to full view. Kita klik. Ini untuk keluarannya ada 8 keluaran. Kemudian ada 3 masukan dan ada 1 masukan enable. Dimana keluaran dipengaruhi oleh enable ini. Ketika enable masih bernilai 0, keluarannya akan bernilai Z, dimana Z ini menandakan bahwa rangkaian mengalami impedansi tinggi. Kemudian rangkaian akan berjalan ketika enable mendapatkan dalam kondisi nilai 1 atau mendapatkan nilai 1. Bisa kita lihat ketika enable 1, rangkaian terus berjalan, dan ketika enable-nya 0, rangkaian akan mengalami impedansi tinggi. Di sini dapat terlihat setiap keluaran akan berurutan bernilai 1 ketika setiap variasi masukan berganti. Jadi setiap keluaran ini hanya ada 1 LED, karena di sini Y out adalah diimplementasikan dimisalkan sebagai LED jika di praktikum nyata. Nah, setiap kita ganti masukan, maka hanya akan ada 1 keluaran yang bernilai 1, dan ini akan urut setiap variasi masukan kita ganti satu persatu seperti ini. Baik, seperti itu saja untuk percobaan decoder 3 ke 8. Kemudian kita ke percobaan yang terakhir, yaitu percobaan demultiplexer 3 ke 8. Kita pindah ke implementation, kita buat demux 3 to 8 menjadi set as top modul. Kita yes. Kemudian kita pindah ke simulation, klik demux 3 to 8, klik simulate behavioral model. Kita tunggu. Kita pindah ke default WCFG.
kita zoom full view, kemudian kita lihat rinciannya di sini. Untuk percobaan demultiplexer 3/8 hampir sama, untuk hasilnya hampir sama dengan percobaan decoder 3/8. Hanya saja di sini ketika data in, kalau di percobaan decoder 3/8 itu enable bernilai 0, maka keluarannya bernilai 0, bukan bernilai Z atau impedansi tinggi. Dan untuk setiap masukan, jika setiap masukan berubah, dan untuk data in-nya jika sudah bernilai 1, rangkaian akan menghasilkan keluaran yang ada nilainya 1. Nah, di sini juga sama seperti percobaan yang kedua tadi, hanya ada satu keluaran yang akan bernilai 1, dan itu akan berurutan setiap mengganti variasi masukannya. Ketika pada data in ini masih bernilai 0, maka keluarannya akan bernilai 0 juga. Dan ketika data in bernilai 1, di sini 1, maka rangkaian akan berjalan dan ada salah satu keluaran yang akan bernilai 1. Di sini urut dari keluaran ke 0 sampai keluaran ke 7. Kita akan dimasukkan variasi kedua, kita ganti masukkan variasi ketiga, dan ini akan terus berlanjut sampai variasi terakhir yang akan membuat keluaran ke-7 bernilai 1. Baik, mungkin cukup segitu aja untuk penjelasan langkah kerja dari kelompok 13. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Sekian.